Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Satu keluarga sedang dalam perjalanan pulang naik taksi. Pak sopir mengendara dengan baik, ia hati-hati dan stabil. Namun tiba-tiba sebuah mobil hitam menyelonong dari tempat parkir tepat di depan taksi. Sopir taksi ngerem mendadak sehingga hampir menabrak dan hampir ditabrak oleh mobil lain. Sopir mobil hitam yang nyelonong dan hampir menyebabkan kecelakaan itu malah mengeluarkan kepalanya teriak-teriak dan marah-marah ke arah taksi. Ada yang punya pengalaman seperti ini? Pengalaman sebagai supir taksi atau pengalaman seperti pengemudi mobil hitam? Bapak Ibu, sekeluarga yang menumpangi taksi tersebut semuanya kaget atas pengereman mendadak itu dan jengkel kepada si sopir mobil hitam yang tidak tahu diri itu. Dia yang salah kok malah salahkan orang lain, gerutu salah satu anggota keluarga. Namun keluarga itu heran melihat sopir taksi itu hanya tersenyum dan melambai-lambaikan tangan perlahan ke pengemudi mobil hitam yang marah-marah. "Mengapa Bapak tidak marah?" tanya salah satu anggota keluarga di dalam taksi itu. "Kalau saya marah justru nanti akan membahayakan perjalanan kita, Pak," jawab sopir taksi. "Benar juga. Bagaimana kalau si sopir taksi tadi terpancing kemudian dia mengejar si pengemudi mobil hitam, mengemudi tidak lagi sesuai dengan arah tujuan, dan dia juga mungkin akan ngebut dan membahayakan keselamatan penumpang." Si sopir taksi mengendalikan dirinya dengan baik. Keadaan menjengkelkan itu tidak merusak moodnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seberapa sering kita membiarkan orang lain atau keadaan mengubah mood kita? Seperti mungkin pengguna jalan yang sembrono, pelayan restoran yang cuek, bos yang sedang marah-marah, kemudian kita kena marahnya, kemudian rekan kerja atau rekan pelayanan yang nyebelin, sudah merencanakan segala sesuatu sedemikian rupa berubah di detik-detik terakhir. Nah bagaimana kita bereaksi dalam hal-hal ini? Kebanyakan kita mungkin kita jadi bad mood seharian. Kita bisa jadi marah-marah gak jelas, kemudian menyakiti orang lain dengan perkataan kita, pasangan kita, anak kita, teman kita, dan pekerjaan kita akhirnya tidak selesai atau tidak maksimal. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Jangan kita biarkan orang lain atau keadaan mengendalikan dan berkuasa atas kita. Biarlah kita yang berkuasa atas keadaan dan situasi itu agar jangan karena orang lain, karena keadaan kita jadi berdosa. Kita mau jaga mood kita dan hindari kekacauan hari kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu menjaga hati dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Mari kita isi dan penuhi hati kita dengan firman agar Roh Kudus menguasai hati kita. Sehingga hal-hal lain dan keadaan-keadaan yang tidak kita duga tidak mengendalikan mood kita. Dan ketika ada yang merusak mood kita, Bapak Ibu kita boleh berhenti sejenak. Tarik nafas, minum kopi, makan es krim atau coklat kesukaan. Dan di saat kita sudah rileks, kita ingat kembali firman Tuhan yang pernah kita baca dan kita dengar. Kita doa dalam hati dan kita lakukan sesuai firman itu. Jadi kita bisa tepis si bad mood dan kembali dalam aktivitas kita dengan semangat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hati-hati berkendara dan tetap semangat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami diingatkan bahwa kami harus hidup dalam bersyukur kepada Tuhan. Kami tidak mau Tuhan ada keadaan yang tidak kami duga, ada orang di sekitar kami yang menguasai dan mengendalikan mood kami. Kami rindu kami bisa menguasai diri kami bisa menguasai mood kami dan tetap melakukan apa yang harus kami lakukan. Tuhan pimpin hidup kami, pekerjaan kami, perjalanan kami satu hari ini. Biarlah nama Tuhan yang kami muliakan dan hati kami terus terjaga oleh firman Tuhan yang kami dengar dan kami baca. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.